buang, kamu bakar sampai habis. Dengan api di luar perkemahan, tahu nggak di luar perkemahan itu? Jangan di mute dulu Bang Simbo, noise, terlalu noise. Jadi jangan diterangkan dulu, dibaca tuntas dulu, dibaca tuntas dulu. Ya, nggak apa-apa, saya baca ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar sampai habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Artinya di situ yang namanya kita berkurban dengan Tuhan itu harus tidak bercela. Kita harus memberikan yang murni, kotoran dan kulitnya jangan kamu bawakan di pentasbisan itu. Pentasbisan itu apa, Don? Nah, kamu yang saya tanya biar kamu paham apa pentahbisan itu. Ayo. Kamu masa nggak tahu pentasbisan apa? Loh, kamu kan bawa cara penerimaan seorang dalam suatu struktur. Ngerti nggak? Gimana kamu tahu? Orang menjadi pemimpin. Ngerti nggak lo? Apa pentahbisan itu dalam Alkitab itu apa? Dalam suatu masyarakat komunitas untuk meresmikan pengutusan bagi seorang atau berapa orang untuk menjalankan suatu tugas. Ya. Supaya mereka tidak bercela, kamu harus apa? Harus menghapus dosa dulu. Kamu harus bersih. Nggak boleh. Masalahnya belakangan. Kamu tanya pentasbisan ini tujuannya untuk apa? Kan gitu. Kan itu untuk pengangkatan dalam upacara. Gini, kalau pentahbisan itu contoh. Kalau seorang imam dalam Katolik, pentahbisan itu dia menjadi imam atau pastor, ya. Di situ dia harus mengkorbankan dirinya untuk mengikuti Yesus, contoh ya, mengikuti Yesus, dan dia harus menanggalkan semua dosa-dosanya. Dia harus bertobat dulu. Syarat pentasbisan tahu nggak kamu? Ya, nanya sama saya lagi, kamu udah saya terangkan gimana sih? Pentahbisan itu apa rupanya? Itu dia tadi. Bang Abdon, apa tadi pentahbisan itu menurut abang? Angkatan dalam diri satu. Pentahbisan itu pengangkatan, contoh seorang imam, dia ditabiskan menjadi imam. Menurut jadi apa pentahbisan itu? Oke, kamu benar semua lah. Jadi gini, Pak. Ya, gini karena aja, saya melihat membaca pentahbisan itu adalah sesuatu yang dikhususkan untuk Allah. Ya, itu Bang. Jadi kalau seandainya Bang bilang khususkan itu siapa? Kan sesuatu yang dikhususkan untuk Allah. Makanya Bang lihat dulu pentahbisan itu apa. Siapa dikhususkan? Makanya Abang baca dulu. Abang lihat apa sih arti dari pentahbisan itu. Kita kalau kita ngomong gini gono tapi kita nggak baca sama aja. Aduh, keras-kerasan jadinya Bang. Makanya dibaca dulu gitu. Bener nggak apa kata kawan ini itu kan? Coba Abang baca dulu, Abang buka Google lah. Kalau pentahbisan itu apa gitu? Aduh, bukan Google, gini loh. Astaga. Dalam dalam Google lah. Arti dari gereja itu pentahbisan itu apa, Bang? Bukan Google. Loh, itu dia makanya saya ajarin kamu dulu. Jangan prinsip pakar itu loh, Abdon. Kamu ini apa? Makanya Bang, jangan biasakan kerasan kepala daripada kenyataannya, Bang. Iya. Gitu loh. Abang buktikan gitu kan. Apa sih ini gitu kan? Apa pentahbisan? Karena saya melihat dan membaca, makanya saya mengatakan. Sementara Abang tidak melihat dan tidak membaca, bagaimana Abang menerangkan kepada saya? Namanya asumsi itu Bang. Abang baca dulu. Saya kasih waktu Abang untuk membaca, Bang lihat apa sih pentahbisan. Gitu loh. Baru Abang dapat menerangkan kepada saya. Makanya kamu diam. Dari mana kamu diam dulu? Ketika kamu berbicara, gimana mau diam kami? Sesuai dengan faktanya. Gimana kok Don? Ini capek kan aku nengok Bang Abdonnya. Iya, dari dulu masih gini-gini aja. Itu dalam acara agama bisa. Paham nggak? Kalau pamannya di Katolik nih, di Katolik ya. Bukan, kamu Katolik atau enggak? Nah, pentahbisan itu contoh pengertian pentahbisan itu apa? Contoh. Aduh, pengertiannya dulu Don. Di kalangan gereja, waduh ini nggak tahu nih. Ya udah, bukan kamu yang benar lah. Ya udah. Pengertian pentahbisan yang dibilang Bang Jimbo tadi, kamu mengerti nggak kamu tadi? Pengertian, bukan di kalangan. Pentahbisan di lain. Ini loh.
Peninggal. Sepakat aja bahwa tai lembu itu penghapusan dosa. Ya nggak sepakat pasti menghapus. Kalau saya memberikan keterangan, Mau tidak sepakat itu dari tadi ya, jelasnya ini sesuai yang tertulis. ya udah. Jadi Pak Coba, Bang. Mana Sherlock aja alamatnya Bang. Saya kirimkan 1 tong. Bang Abdon, coba direndah-rendahkan dulu egonya. Coba Bang buka lu Google. Menurut gereja pembaptisan itu apa? Coba Bang tulis. Ya kan? Coba Bang tulis dulu. Mana dia? Halo? Kok turun? Pergi lari di. Karena saya baca, saya lihat apa sih artinya ini gitu kan. Saya lihat, oh persembahan sesuatu yang khusus untuk Allah. Jadi kan kalau seandainya dikatakannya seperti itu kan nggak nyambung gitu kan. Abdul begitu, nggak pernah nyambung. Ditanya pentas bisa, nggak tahu dia. Makanya saya ketawa-ketawa aja saya, karena udah dari zaman kayak Adam sampai ayam tumbuh gigi juga memang gitu-gitu aja itu. Iya, kemarin-kemarin gitu juga. Dia nggak pernah selesai kasusnya itu. Saya. Dia kalau sama Sianas itu model dia tuh macam si Ginting, El Pakam, nah itu. Kita orang-orang seperti apa? Kita ikuti arahnya kemana. Tapi masih gitu-gitu aja dia Bang Dalbo nggak maju-maju juga. Diikuti cara-cara dia. Iya tapi nggak maju-maju juga. Kok dia masuk maghrib kami nih? Siap. Aku izin turun nih Bang Jimbo juga ini orang Medan nih. Setelah lagi mau maghrib. Lanjut. Izin aku turun dulu, Lanjut, nanti Bang. masuk lagi gabung. Ya. Ya. Oke lanjut Bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang ya gitu-gitu aja sih Bang Dalbo, nggak ada ya debatnya gitu-gitu Tapi aja, Mas. ngomong-ngomong Anda ini kok noise sekali. Pakai kipas Noise? angin. Sangat Masuk noise. Iya. Noise. Udah. Nah, sekarang tidak. Oh sekarang tidak. Gini Masih Noise, pakai kipas angin apa tidak? masih. Ini nggak noise. Oh, ini gresek-gresek. Kalau ini masih gresek-gresek juga. Gresek-gresek. Oh gini ya enggak ya? Tadi gitu. Gini yang bagus, Bang. Bagus, Bang. Sudah. Ini mungkin anginnya terlalu kuat mungkin, kayak angin puting beliung kali ya. Gimana Bang Dalbo? Sehat ya? Ini Pak Pelopo kemana ini? Masuk juga badai. Selamat malam. Abang Rapel. Assalamualaikum. Ya, shalom. Ini cewek. Salam. Silakan Bu. Ibu ini, ibu apa mbak? Mbak, Mbak. Masih muda ya? Silakan.
Oke, sekarang saya mau bahas pasal yang ini, Keluaran nih. Silakan. Silakan dibahas, Pak. Oke. Di Keluaran ini adalah perjanjian lama. Dan setelah di perjanjian baru, setelah Yesus datang, apa yang ada di perjanjian lama itu kami sudah tidak mengikutinya. Kami hanya ikut apa yang ada di perjanjian baru. Tidak memakai perjanjian lama. Makanya cuma memang dipakai, cuman kami tidak ikut apa yang ada bagaimana ya menjelaskannya. Ini Bible juga Setelah Yesus gospel. Iya, ini Bible juga, cuman kami ikut perjanjian baru. Apa yang ada di perjanjian baru itu kami ikut di sana. Jadi yang perjanjian lama itu hanya sebagai peristiwa-peristiwa apa yang berlaku sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi kami sudah tidak mengamalkan ini kotorannya untuk menghapus dosa. Jadi sekarang kami guna perjanjian baru, Yesus sebagai penembus dosa. Gitu. Oh, jadi di perjanjian baru Yesus menjadi penebus dosa. Iya. Dengan cara apa itu? Dengan cara mati di Bunuh kayu diri salib. atau diserahkan atau gimana? Tidak. Dia mati di kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Sebab itulah tujuan dia datang ke dunia, untuk menggenapi Taurat. Menggenapi apa yang berlaku di perjanjian. Menggenapi atau membatalkan? Menggenapi. Yesus menggenapi. Namun apa yang tidak sesuai dilakukan di perjanjian lama. Jadi Yesus datang ke dunia untuk mengubah apa yang tidak sesuai. Jadi menurut Ibu di zaman Yesus ini masih hidup loh. Di zaman Yesus, apakah 10 hukum Taurat itu masih berlaku? Iya, itu masih berlaku karena masih boleh dipakai pada zaman Yesus. Nah, apakah tidak ada pelanggaran di situ? Apakah Allah, Tuhan Anda, Allah Bapa melanggar di situ? Itu tidak. Hah? Kan di sana ada tertulis, jangan membunuh. Iya, itu benar. Itu benar. Yesus dibunuh kan? Apa yang tidak sesuai dengan akal logik kita. Ya, Yesus makanya dibunuh kan? Yesus datang ke dunia. Iya, dia dibunuh. Karena itulah tujuan dia. Berarti melanggar hukum, untuk 10 hukum Taurat. Hukum itu adalah dari dia sendiri. Hah? Sebenarnya. Hah? Hukum itu adalah dari dia sendiri. Dia yang sampaikan kepada Musa. Diri sendiri. Tuhan Katanya menggenapi tadi sama Yesus. Ya. Jadi bukan arah angin. Ka'bahnya itu yang kita menghadap itu, gitu. Baik. Terus Ini aku lagi, sekalian Bang. ya, senja biru nih. Senja biru kiblat pertama sebelum Ka'bah di mana? Kiblat pertama itu Ka'bah, ikhwan. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam membangun, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah, lalu kemudian diteruskan kepada suku Jurhum, lalu suku Huraizah, lalu kemudian suku Quraisy, lalu kemudian kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW ketika sholat, ketika ibadah, menghadap ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, disitulah beliau bimbang karena tidak bisa sekaligus menghadap kedua-duanya.
Maka dari itu Allah menurunkan ayat palingkanlah wajahmu ke arah manapun yang kamu suka gitu, dan telah ditetapkan kiblat itu ke Ka'bah yang ada di Mekah gitu. Ya, apalagi Draperi? Iya bang, ini apa? Allah kan ini bisa menghapuskan dosa. Oke. Kalau Hajar Aswad katanya bisa juga ya. Oke. Nah di sini ya, ini kawan-kawan kekristenan kecele di sini gitu. Allah tidak pernah tertulis menghapus dosa. Allah Azza wa Jalla adalah yang mengampuni dosa. Perhatikan deh, Az-Zumar ayat 53. Ya. Segala dosa maka Allah adalah Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa-dosamu. Itu Allah gitu. Nah, ketika posisinya menghapus itu media-medianya banyak. Contoh kita meminggirkan kerikil-kerikil yang menghalangi manusia berjalan ke masjid, menghapus dosa. Berwudu menghapus dosa narasinya. Salat fardu menghapus dosa narasinya. Mengistilami itu mengusap dan mencium 2 rukun di Ka'bah, yaitu rukun Hajar Aswad dan rukun Yemeni, itu juga menghapus dosa. Jadi ketika bahasanya menghapus itu medianya, tapi ketika mengampuni itu hak Allah. Malah justru gua yang bingung gitu, kenapa di Yesaya 6:5-7 kok ada serafim dan batu mengampuni dosa? Harusnya kata-kata di situ menghapus bukan mengampuni harusnya. Gitu, Maibre. Kalau kata mengampuni kan kita manusia bisa juga mengampuni. Tapi kalau untuk menghapus dosa itu kan apa? Kehendak Tuhan gitu. Enggak, kalau di Islam itu menghapus itu media gitu, karena ada suatu perbuatan gerakan badan yang mesti kita lakukan sehingga dosa itu terhapus. Sebagaimana yang gue contohkan tadi gitu, semua kan gerakan semua itu, mengusap dan mencium gerakan, menyingkirkan kerikil gerakan, melakukan sholat fardu gerakan, berwudu gerakan, kata kerja semua. Tapi ketika mengampuni itu hak, ya manusia mengampuni dosa ya bisa gitu. Tapi apakah ketika kita berdosa, misalnya nih ya, misalnya kita berdosa karena kita tidak menjalankan ibadah. Kalau Kristen apa ya contohnya? Kalau Kristen Islam aja lah. Misalnya kita berdosa karena kita meninggalkan salah satu sholat fardu, sholat maghrib kita tinggalkan, kan gitu. Nah, apakah manusia punya hak mengampuni dosa kita meninggalkan sholat maghrib? Enggak, bre. Enggak bisa. Iya. Boleh aku kasih sedikit, saudaraku? Ya, boleh. Udah standby Guru dah. Sudah dikit ya. Cakep, Masya Allah. Sip. Nanti lanjut sama guru kami ya. Ya, aku Bun, kasih data satu dulu ya. Aku kasih data satu ya. Mohon izin, saudaraku ya. Nah, boleh sedikit ya, Gurunda? Iya, silakan. Ya, ini silakan. Di Daniel ya. Daniel, jangan sedikit aja Guru mohon. Daniel ini ya, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi pada nabi-nabi punya arah ya kiblat. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Terima kasih, lanjut Guru, silahkan, mohon maaf. Jadi kalau kita berbicara mengenai amalan atau ibadah, semua nabi itu memiliki arah ibadah, arah kiblat. Bahkan terjemahan lama di kitab saudara sebelum direvisi, kata kiblat itu bertaburan di Bible. Nah, nanti saat ini kemudian barulah dihapuskan. Ya mungkin malu kali ya. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ada kata Ka'bah di situ di dalam Al-Quran diterangkan. Apa yang dikatakan di sana di ayat ini? Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan amalan ibadah sholat, basuhlah wajahmu,
basuhlah tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan juga kakimu sampai kedua mata kaki. Ini apakah ajaran baru? Ternyata tidak. Di Keluaran 40 juga dinyatakan hal yang sama. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan juga membasuh kaki dengan air dari dalamnya apabila mereka hendak ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah, maka mereka membasuh kaki, membasuh tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Keluaran 40:31. Ternyata apa yang dilakukan umat Islam hari ini itu adalah satu ibadah yang memang rangkaiannya sudah diajarkan dari zaman dahulu oleh para nabi. Artinya benarlah pernyataan saya seringkali mengatakan bahwa Islam itu bukan agama baru. Islam itu adalah agama sejak Adam alaihissalam itu diutus sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi itu adalah Islam. Coba Anda lihat bagaimana di dalam kitabnya orang Yahudi. Apakah mereka melakukan ibadah yang sama, rutinitas ibadah yang sama dengan umat Islam? Sama. Justru yang berbeda itu adalah mohon maaf, agama Kristen. Karena tempat ibadahnya orang Kristen masuk tidak lepaskan alas kaki, masuk duduk dia pakai kursi dan seterusnya. Rumah ibadah orang Yahudi dan Islam tidak ada kursi, tidak ada meja di dalam. Mereka semua lantai berdiri untuk kemudian bersujud. Nah, ini yang membedakan kita. Sekira begitu, silakan. Oh ya, terkait dengan penghapus dosa, batu penghapus dosa. Jadi lagi-lagi saudara harus memahami di dalam Yesaya 6 nomor 6 dan juga nomor 7, di situ sangat jelas ada batu bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Dia menyentuh kepada mulutku serta berkata, jadi batu ini menyentuh mulut siapa? Yesaya. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sama dengan apa yang dilakoni oleh umat Islam. Lagi-lagi sama. Nah, jadi kalau saudara saya mengatakan, kok bisa kayak begitu? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 29 juga nomor 14, ternyata di sana kulit, daging dan kotoran ketika dibakar itu juga sebagai penghapus dosa. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik untuk dikaji. Sedangkan di Kristen, penghapus dosa itu adalah anak manusia. Ini yang jadi permasalahan besar yang tidak bisa terselesaikan antara Yahudi dengan Kristen. Karena Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi dengan mengatakan orang Yahudi menghapuskan dosa dengan cara mengorbankan binatang, tapi Kristen muncul kemudian mengatakan penghapusan dosa itu dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Ini masalah besar. Oke, saya mau jawab dulu Zuma. Ya, jadi begini. Kalau saya nanti menyinggung dari kaitan pembahasan ini dalam agama kalian, jangan disebut saya memfitnah atau menyalahkan, atau sering dianggap kami mengolok-olok agama Islam, kan begitu ya. Silakan. Jadi tolong jangan ada keluar kalimat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua begini, kalau Juma berkata tadi Nabi Muhammad tadinya sebelum di Madinah dia punya kiblat, nah, di mana alasan ini dia punya kiblat? Nah, itu yang pertama. Terus kedua, ketika dia ke Madinah, dia berubah lagi kiblatnya. Di sebelum di Madinah dia punya konsep ada kiblatnya. Setelah di Madinah dia buat lagi konsep kiblat. Berarti boleh dikatakan Muhammad ini adalah Allah kalian sebagai penentu kiblat, di mana maunya Muhammad, disitulah kiblat kalian. Belum lagi contoh kiblat yang kalian singgung sudah pernah dicatat di dalam perjanjian lama. Lalu Juma tadi menyinggung mezbah. Aduh Juma, tolong, sangat jauh mezbah perjanjian lama dengan mezbah kalian itu tidak ada di Al-Quran, ya.
Yang ada kalian kiblat arah ke baitmu. Ya, baitmu itu adalah milik kalian. Di dalam Yahudi itu adalah mesbah. Nah, saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda memahami kata mesbah dalam konteks ya gedung ibadah yang dibangun oleh Salomo dan dibangun kedua oleh Zerubabel, itu nggak bisa kamu samain, nggak bisa kamu samain, karena ritual-ritualnya itu sangat sempurna, detail. Kalaupun tadi kamu singgung sedikit berkaitan dengan kotorannya bisa dibakar menjadi penghapus dosa, salah kamu membaca ayat itu. Nanti kapan waktu saya terangkan itu penjelasan ayat ini. Namun yang saya mau akhiri begini, dengarin. Sekarang orang Yahudi udah nggak ada lagi mesbah itu, ya. Sampai sekarang orang Yahudi nggak ada lagi seperti cara-cara yang ditulis di dalam perjanjian lama itu. Kenapa? Karena bait Allah mereka, mesbah yang dibangun oleh Salomo yang langsung daripada Yahweh itu udah nggak ada lagi. Sekarang keagamaan Yahudi itu udah nggak ada lagi, sebab yang sah bait Allah itu adalah yang hancur tembok-tembok puing-puing sekarang itu. Supaya kamu tahu. Jadi kalau kamu katakan orang Yahudi juga masih membuat kalau masuk ke bait Allahnya itu mereka cuci kaki, enggak, pakai sepatu. Coba lihat itu mereka ketika mereka masuk ke tembok ratapan itu, boro-boro cuci kaki, pakai sepatu, supaya Anda tahu. Dalam arti bahwa sampai sekarang orang Yahudi udah nggak ada lagi bait Allahnya. Cara penyembahan di dalam mesbah yang ada di dalam perjanjian baru itu, perjanjian lama itu pun sudah nggak terrealisasi lagi secara komplit. Karena sekarang orang Yahudi itu udah Yahudi abal-abal, ya. Coba kalau kamu cerdas, cari sekarang orang-orang Yahudi, peranakan-peranakan di luar itu sudah dites DNA untuk menurut mereka bahwa supaya banyak masyarakat orang Yahudi sampai sekarang. Tapi sesuai dengan perintah Allah yang ada di dalam Alkitab, itu udah nggak ada lagi dilakukan oleh orang Israel. Jadi kalau kalian bilang orang Yahudi atau orang Israel, Yahudi itu melakukan pelayanan ibadah seperti yang di perjanjian lama, nonsen, udah tidak ada lagi. Nah itulah makanya Yesus pernah menubuatkan di dalam Matius pasal 24 dikatakan, batu-batu ini, kata batu-batu ini menunjuk kepada bait Allah akan hancur. Aku akan bangun bait Allah ini dalam 3 hari. Di manakah bait Allah itu? Itulah yang ada di dalam tubuh Yesus. Sebab tubuh Yesuslah bait Allah yang sesungguhnya turun dari surga ke dunia ini. Dan di dalam dialah kami berada. Karena Yesus telah menebus kami dengan tubuhnya. Maka kami pun disebut bait Allah. Karena rohnya diberikan di dalam kehidupan kami. Sekarang kalian, bait Allah kalian di Arab, itu bukan bait Allah, dalam konteks perjanjian lama itu udah ngaur, alias keder, alias, maaf kalau saya katakan lebih kasarnya, tersesat, alias palsu. Demikian silakan lanjut. Oke, ya baik. Terima kasih kalau saudara sudah menceritakan tentang bait suci yang ada bagi Yahudi itu sudah nggak ada. Memang betul, karena Allah akan mengambil dan menyerahkan kerajaannya kepada bangsa lain, dan kerajaan itu harus kerajaan, bukan halusinasi. Anda juga harus belajar, bagaimana kemudian Abraham ketika dia berjalan menuju ke selatan dari kota Mesir, di situ dia mendirikan rumah mula-mula. Coba kamu tunjukkan ke kami, mana rumah mula-mula yang didirikan oleh Abraham? Ada? Kalau ada, tunjukkan itu di mana. Ya, itu PR. Ini sudah 600-700 tahun, tidak ada orang Kristen yang mampu menunjukkan itu. Terkait dengan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah
Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yaitu Taurat dan juga Injil, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Kejadian 49 jelas sekali diterangkan, tongkat estafet tidak akan diberikan sebelum yang berhak itu datang. Siapa yang berhak? Itulah dia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saudara mengatakan tidak ada lagi bait suci, memang betul. Yesus sendiri mengatakan, wahai perempuan, ada saatnya nanti kau tidak akan menyembah lagi di gunung ini, dan juga tidak akan menyembah lagi Tuhan di Yerusalem. Sesungguhnya kerajaan Allah akan diberikan kepada mereka yang berhak untuk menggaungkan nyanyian baru bagi Allah. Itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan bait suci adalah Yesus, itu ajaran dari mana? Siapa yang ajarin? Ya, sementara Yesus mengatakan akan diberikan kepada bangsa lain. Jadi Anda kemudian hanya bisa berasumsi riak. Kemudian yang perlu saudara pahami adalah ketika berbicara mengenai Ka'bah, satu-satunya penggenapan yang menjadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan ketika Tuhan mengatakan seluruh keturunan Kedar, Nebayot akan menghimpun domba, onta, kambing, lembunya di kota yang akan dipilih oleh Tuhan. Itu di mana? Siapa keturunan Kedar? Siapa keturunan Nebayot? Serambi Mekah adalah pusat daripada ibadah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang mereka adalah anak-anak Kedar dan Nebayot. Kemana keturunan mereka ini? Kemana? Sejazirah Arab ketika mereka mempersembahkan kurbannya kemana? Kepatikan? Ke Yerusalem? No. Setiap tahun keturunan Kedar dan Nebayot mempersembahkan kurban di Mekah Al-Mukarram. Anda mau bantah, pakai kacamata berarti, supaya Anda paham. Yesaya 60 jelas sekali bahwasanya Tuhan memberikan nubuatannya, penjelasannya, bahwa keturunan Kedar dan juga Nebayot akan menghimpun kurban-kurbannya, dan itu hanya ada di Mekah. Oke ya? Keturunan Kedar dan Nebayot tidak pernah mempersembahkan kurbannya di Patikan, apalagi di Yerusalem, apalagi di Patikan. Itu satu poin yang perlu saudara pahami. Ingat, Abraham mendirikan bait suci, Abraham mendirikan mesbah, Abraham punya kemah pertama. Tunjuk di mana itu? Mana sekarang tempat yang paling bersejarah yang terjadi terhadap Abraham? Kamu tunjukkan kepada kita. Oh, itu ada di Patikan, Suma, ada di Tanah Toraja, atau ada di Manado, Suma. Tunjukkan. Jangan cuma bisa berasumsi. Silakan. Oke. Kalau Anda katakan bahwa akan diambil kerajaan itu, sekarang tidak akan mungkin agama yang duluan seperti Israel, apalagi Kristen, mempercayai kerajaan yang diambil oleh Islam itu dibawa ke Arab. Nenek lo kiper, nggak bakal. Jangan ngadi-ngadi cuma. Lalu kamu bilang kerajaan itu kerajaan Salman, kerajaan minyak kali. Anda itu membawa penyesatan cuma. Jangan begitulah. Kalau Anda masih berpegang kepada kerajaan yang disebut di dalam Alkitab itu, lalu Anda percayakan kerajaan itu kepada kerajaan Raja Salman, kamu membuat dosa lebih banyak lagi cuma. Kamu akan dihakimi dengan perkataanmu itu. Kerajaan yang dibawa oleh Tuhan Sang Maha Besar,
lalu kamu alihkan kepada kerajaan Salman. Tentu itu tidak mungkin. Itu yang pertama cuma. Lalu kok ada tungtang tungting tang tungting sih? Diam dulu apa? Saya lagi ceramah nih supaya Juma ini tobat. Yang kedua, kamu katakan bahwa mesbah atau bait Allah yang dibangun oleh Abraham di mana sekarang? Dan bait Allah dibangun oleh Abraham. Ini belajar Juma, belajar kampung. Di ayat mana di Al-Quran, ayat mana di Alkitab Perjanjian Lama ada yang bernama Abraham membangun bait Allah. Tapi saya maklumilah kalau kamu itu disitulah. Ya kalau saya katakan nanti kebodohanmu mungkin dianggap saya menghina. Sementara kalau kamu mengadi-ngadi begini kan bagi framing sebagai debater yang intelektual dan sangat kritis itu bukan sesuatu yang baik ya cuma ya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama hanya ada satu bait Allah yang dibangun megah, yaitu bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Yang dibangun Raja Salomo ini dihancurkan di masa zaman Zerubabel, lalu ditawan mereka, tetapi dia kembali dengan kuasa Tuhan, dibangunnya lagi itu di tempat yang sama. Sejarah cuma ngadi-ngadi, ditulis itu bukan saja hanya di dalam Alkitab, itu fakta sejarah supaya Anda tahu. Ahli arkeologi sudah menemukan itu. Lalu kalau Anda bertanya, membuat sebuah asumsi bait Allah dibangun oleh Abraham, dari mana Anda? Dari mana Anda pahami itu? Inilah kesesatan-kesesatan yang sering kali logika kalian sebut akalia, tapi sesungguhnya bukan berakal karena tidak fakta. Nah sekarang saya mau katakan kepada Anda, kalau disebut korban Juma, tadi saya udah bilang, cuman saya nggak mempersiapkan detail seluruh korban ini, saya harus sampaikan kepada Anda. Saya minta kepada Anda, bagaimanakah orang Islam dalam hal mengkonsep korban untuk dipersembahkan di Ka'bah kalian atau di Islam? Konsepnya dengan korbano yang ada di dalam Israel? Tentu itu sangat jauh bedanya. Ibarat langit dan bumi, demikianlah korbano dengan korban yang dipotong-potong, dijual, lalu dikasih kembali ke warung Padang. Itu bukanlah korban cuma ya. Jadi Anda paham itu ya, supaya nanti jangan saya bantai lagi kamu di dalam debat ini kalau kamu masih bertahan di situ. Silakan lanjut. Ini kayak film horor ya. Jadi gini, tolong diskusi dengan saya itu pakai ilmu ya, jangan cuman penolakan, pamer ketololan, kebahlulan. Otak semakin tua semakin kerdil, ilmu tak bertambah, mulut aja semakin lebar. Di Kejadian 13 Anda baca satu perikop. Abraham jelas diceritakan setelah keluar meninggalkan Mesir, dia menuju ke arah selatan kota Mesir. Kemana lagi kalau bukan ke semenanjung Arabia? Oke? Kalau dia mengarah ke selatan, berarti dia mengarah ke semenanjung Arabia. Itu yang perlu saudara pahami dulu. Bagaimana kemudian Paran, Ka'bah, dan juga pengorbanan anaknya Ibrahim itu sering disalahartikan dan kemudian dipleset-plesetkan oleh Kristen. Sementara Yahudi tidak pernah ribut dengan masalah ini. Hanya Kristen yang adalah penghuni gelap, entah dari mana datangnya, yang selalu membawa-bawa narasi yang tidak beralasan.
kecuali hanya ingin membelokkan fakta. Jadi ketika kemudian saudara harus belajar, Anda harus memahami bahwa di dalam Kejadian 17, 21, 22 dan seterusnya itu jelas menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim berangkat dari Ur Kasdim, Kejadian 11, sampai ke Haran, itu masih di Kejadian 11, sampai di Syekhem, sudah naik ke Kejadian 12, sampai ke pegunungan sebelah timur Betel, itu Kejadian 12, sampai seterusnya. Bahkan sampai Abraham dimakamkan di Gua Makfela, itu jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika Abraham mula-mula mendirikan kemah, itu di mana? Mula-mula kemudian dia mendirikan Betel, itu di mana? Di arah semenanjung Arabia yang menuju selatan dari Mesir. Itu di mana tempatnya? Dan tunjukkan di mana itu. Adakah? Gak ada. Kalau kemudian Anda mengatakan ada bait suci yang didirikan oleh Abraham atau tidak ada, buktinya dalam kitabnya orang Yahudi. Dia mendirikan mula-mula mesbah. Coba Anda belajar lagi deh. Nah, di mana mesbah itu? Di mana kemah pertama yang didirikan oleh beliau? Kejadian 13 nomor 3. Dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan lainnya, dari selatan sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Itu di mana itu? Tunjukkan di mana Betel ini. Betel yang pertama kali ini di mana? Tunjukkan ke saya. Ada. Di area selatan Mesir itu kemana itu ada Betel yang sampai hari ini berdiri dengan megahnya. Selain daripada kota Mekah, itu yang mana? Coba tunjukkan ke saya. Bantah saya pakai data. Kalau ada sih. Tapi tidak akan mungkin Anda temukan. Saya mau bicara dulu. Sabar dulu pendeta. Oke, sabar. Lalu kemudian yang perlu saudara pahami ketika berbicara mengenai apa yang diramalkan nabi-nabi terdahulu. Sejumlah besar onta. Ini di mana ini? Akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Midian, Eva, ini di mana ini? Lalu kemudian dikatakan keturunan daripada Kedar dan juga Nebayon akan mengumpulkan kemudian hewan kurbannya di sebuah tempat ibadah. Itu di mana tuh? Di Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing domba Kedar. Ini Kedar ini siapa? Anak kedua dari Ismail. Akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot, anak pertamanya Ismail, akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan atas mesbahmu sebagai korban yang berkenan kepadamu, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganmu. Ini di mana ini? Di mana keturunan Ismail menghimpun hewan kurbannya? Di mana itu? Coba tunjukkan di mana itu. Silakan. Ini untuk yang kedua kalinya. Jangan sampai Anda nggak jawab lagi. Kerajaan Allah, kerajaan Salman, tolong tanggapi dulu itu. Iya. Jadi udah cukup. Aku dulu sekarang. Ya. Kerajaan Allah, kerajaan Salman. Saya heran dulu ya. Saya heran kok data-data di dalam teks-teks Alkitab diambil untuk menjadi kebenaran. Ini kitabnya orang Yahudi, Luken kitabnya orang Yahudi. Ini bukan kitabmu, Ken. Ini bukan kitabmu, Ken. Ini bukan kitabmu. Ini kitabnya Bani Israel. Anda Bani Paulus, beda. Saya heran, lucu kalau aku bicara kamu seperti anjing karena kamu itu mencoba ingin menipu. Kok kamu heran? Kamu heran. Emang ini kitabmu? Ini kitabnya Kristen. Dengar dulu. Saya tanya dulu, saya ini kitabnya Kristen. Kau tadi banyak bicara, sebelum kau bicara jawab dulu, Ken. Kamu itu pendeta tapi ilmu nggak ada. Ini Yesaya kitabnya Kristen. Dengar. Ntar aku ngomong dulu. Enggak, saya tanya dulu. Luken, dengarkan. Pendeta Luken, dengarkan. Pendeta dengarkan pertanyaan saya. Ini kitabnya Yesaya, kitabnya Kristen. Dengar dulu, aku jawab. Enggak malu. Aku heran. Teks-teks Alkitab. Loh, ini kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Udah. Kitabnya Yahudi ini. Jangan kau ingin mengatakan ini kitabnya Kristen. Dengar. Kamu ingin mengatakan ini kitabnya Kristen. Kamu baru kenal 600 tahun. Kamu ingin mengatakan ini kitabnya Kristen.
Kok bagaimana 600 Kamu tahun ingin kau baru mengatakan mengenal? ini kitabnya Kristen? Kamu jangan malu. Ya udah. Dengar. Ini kitab Yahudi, Bung. Siapa yang malu? Coba Kristen dengar. itu agama yang didirikan di Roma. Aku lagi bicara, hargai dong. Bukan kitabnya orang Kristen ini. Hargai dong, Suma. Aku hormati kamu. Saya Coba tidak butuh dong. penghormatan, tidak butuh penghormatan dari pendeta, nggak butuh. Iya, nggak butuh. bukan ikan Ini dialog. akui dulu, akui dulu. Akui ini dialog dulu loh. bahwa Ini ini dialog. kitabnya Yahudi. Akui dulu. Ini kitabnya Dengar, Yahudi. Ini dialog. Jadi Akui kita dulu. saling berbatin. Akui dulu dialog. ini kitabnya Yahudi. Iya, aku jelasin. Ya, jangan, Jadi saya dengar. tidak butuh penjelasan. Akui dulu bahwa ini kitabnya Yahudi. Dengar, aku mau katakan. Akui dulu. Akui lucu, dulu. kamu Yang mengutip-ngutip lucu itu kamu, yang isi lucu itu Alkitab kamu. untuk Yang membenarkan lucu kamu. kamu. Ini bukan kitabmu. Kenapa Padahal kamu teks-teks ambil? Alkitab kamu Luken, ambil keliru Luken, semua. Luken, ini bukan Kamu kitabmu, Luken. kelihatan seperti orang berhikmat. Padahal tidak. Aduh, kasihan semua. Ini kitabnya Ternyata Yahudi. kamu suka nyontek-nyontek ya. Ini kitabnya Yahudi, kamu rampok. Bukan. Ini Ya. kitabnya Yahudi. Sadar kau, Luken. Penipu jemaat dengan mengambil kitabnya Yahudi. Ini kitabnya Yahudi, kau jual ke jemaat. Udah udah. Udah. Ini kitabnya orang. Kau katakan, lucu ya, kamu semua ngambil-ngambil dari Alkitab. Nenek lu kiper, Luken. Ini kitabnya Yahudi, Bung. Saatnya kau sadar. Udah. Jangan kau jual kitabnya Yahudi ke jemaat demi untuk perutmu. Paham, Luken? Udah. Paham ya? Awas. Sama-sama bukan kitab Luken, kita, biarin. Luken. Luken, sama-sama bukan kitab kita, Luken. Saat bedanya kamu merampok, kami tidak. Saya hanya membacakan siapa yang cocok dengan kitabnya Yahudi ini. Kristen tidak punya hak terhadap kitabnya Yahudi, paham? Kristen itu penumpang gelap. Udah cuma. Paham ya? Kau punya malu, Luken ya? Kau duduk di situ, kau renungkan. Udah. Oke. Jangan demi perutmu bengkak, kau ambil kitabnya orang, kau klaim kitabnya orang. Seakan-akan kamu yang punya kitab. Luken, ingat itu ya? Pendeta? Ingat itu, ini bukan kitabmu, kitabnya Yahudi. Jangan sampai saya telepon temanku yang Yahudi suruh masuk di sini biar nampar mukamu. Jangan sampai lo ya. Izin dulu, Luken. Mohon maaf. Luken, kamu duduk, ambil pulpen, catat. Ambil pulpen, catat semua penyampaian saya supaya kamu belajar. Pendeta kok gitu. Udah. Jadi begini cuma, supaya Anda tahu, harus Anda bisa pisahkan antara mesbah dengan bait Allah, ya. Disinilah kajian Anda belum begitu dalam tentang Alkitab kami. Harus dipisahkan mesbah, catat. Harus Anda pisahkan pengertian mesbah. Keliru sekali, Suma. Kayak anakku, kamu keliru sekali mengutip kitab pencuri kitab, diam, itu kan kitabmu, tuyul. Itu perjanjian lama adalah penggenapan perjanjian baru. Sadar tahu tidak ya? Itu kitabnya Kau kelihatan Yahudi. berhikmat, tetapi sebenarnya Kitabnya tidak. Bukan Yahudi. sekali. Jangan Malu kau aku lihat ngaku-ngaku. kamu ya. Kitabnya Aku, Yahudi. kamu Jangan malu aku ngaku-ngaku. lihat ya, mengutip-ngutip kitab Luken, orang lain Luken, untuk mau ndak membenarkan ya diskusi dengan anakku. saya membuktikan Kamu bahwa jangan kitab ya, Yahudi yang kalian malu rampok. Mau aku ndak? ya, malu aku lihat kamu Mau ya. tidak kamu Ya, diskusi dengan saya kutip-kutip. pakai timer untuk membuktikan bahwa kitab ini bukan kitabnya kitab Kristen. orang Mau ndak? lain ya. Berani Seperti tidak. kelihatan berhikmat, kalian Berani berilmu tidak. padahal tahu tidak tahu persis. Luken, berani tidak? Jangan sampai kau keluar-keluar kayak gini, tiba-tiba ada yang syahadat lagi. Kamu Mau malu tidak ya. kamu buktikan bahwa Kamu harus malu ya, kitab yang mengutip kamu kitab-kitab gunakan orang sebagai lain. perjanjian Tidak lama baik itu adalah kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Berani tidak kau? Berani tidak? Saya tantang kau sekarang. Kita buktikan bahwa perjanjian lama yang nempel di kitabmu itu adalah kitabnya agama lain yang kalian rampok. Berani enggak? Tidak, merampok itu penggenapan Berani perjanjian lama. Kamu harus malu. Kamu harus malu. Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Tuhan 600 Berani tidak? Saya tahu buktikan bahwa Hai perjanjian anakku, lama itu adalah janganlah kitabnya orang seperti Kristen. orang bebal ya. Berani Cuma tidak? Berani kamu tidak? itu kelihatan seperti berhikmat padahal bodoh ya. Saudara framing diturunkan. Kamu suka sekali kita aja bertiga. kutip orang lain. Host, Kitab orang lain. Bang Suma dengan Luken, Ya. kita buktikan bahwa Mari kitab buktikan, yang kamu buka sebut ayat-ayat perjanjian semua. lama itu Siap. adalah kitabnya agama Yahudi. Berani enggak? Tidak,
itu adalah kitab orang Kristen karena perjanjian baru menggenapi perjanjian Berani lama. tidak kita buktikan? Berani tidak kita buktikan Sudah bahwa terbukti dalam Kristen kejadian. selama ini menggunakan hasil rampokan dari Tidak. kitab Yahudi? Berani tidak? Kejadian, kenapa kamu harus ambil kitab Berani kita? tidak? Berani tidak? Kenapa? Jawab dulu. Itu Kenapa bukan kamu suka kitabmu, ambil Luken. nyontek-nyontek? Malu aja kau Luken, ini. itu bukan kitabmu. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi kita. Kitabnya Yahudi. Berani enggak? Ya, Berani jangan tidak begitu kamu ya. diskusi dengan saya? Kamu tidak boleh tuan-tuan begitu, Tuma. Membuktikan. Tidak Harus baik sudah ada begitu. tema. Sudah ada tema. Kamu tidak baik ya. Tidak. Berani tidak? Berani tidak kau diskusi dengan saya? Membuktikan bahwa perjanjian Kamu lama tidak itu baik kitabnya ya. Yahudi. Kamu tidak Berani baik tidak? ya. Ya, Suma tidak baik anakku, tidak baik. Tidak Kamu berani. mengikuti. Kenapa? Kamu takut malu. Jangan Kamu takut jemaat kamu bukan. kamu malu. Kitab Banyak yang yang kamu dengar. pakai itu adalah kitabnya Yahudi. Bagaimana mungkin Kristen kamu itu mau berbeda nyontek-nyontek dengan kitab orang Yahudi. lain? Kamu yang merampok kitabnya Kamu Yahudi. menyontek-nyontek Kamu alasan apa, merampok dasar kitabnya apa Yahudi. kamu? Apa Ya, dasarmu dasar mengambil apa kitabnya kamu? Yahudi? Pendeta, apa dasarmu menggunakan kitabnya Yahudi? Apa dasarmu? Apa dasarmu? Mana legalitasnya? Mana legalitasnya Memalukan Kristen? sekali. Kamu yang memalukan. Kamu yang memalukan, Bung. Kitab orang lain Kamu itu seorang dinyontek-nyontek. pendeta. Ini Kacau. kitabnya Malu Yahudi. Kristen Malu sekali. makan babi, sadarlah kau Keliru, penyembah keliru. manusia. Ini kitabnya Perjanjian saya. lama Saya itu gunakan. menyempurnakan, Itu ya, adalah perjanjian kitabnya orang Yahudi yang kamu Kamu rampok. sangat memalukan, Kamu nggak ya, sadar. mengambil kitab Perjanjian orang lama lain, itu ya. adalah kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta, lalu kalian pakai. Malu kan? Malu. Saatnya Kristen sadar perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi yang diambil secara ilegal oleh Kristen, lalu ditempel di kitabnya mereka yang adalah surat-surat kanan dan juga kisah para rasul serta surat-suratnya Paulus. Pencuri kitab Spanyol separuh nyolong. Paham? Gak berani. Kenapa kabur? Lawan saya. Ayo, saya memang sedang mencari pendeta yang bisa membuktikan bahwa perjanjian lama itu adalah kitabnya Kristen. Bukan, perjanjian lama itu murni kitabnya orang Yahudi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Dan saya akan buktikan jika ada pendeta Indonesia yang berani berdiskusi dengan materi ini. Saya pasang badan, silakan. Maling ngaku dia yang korban. Brr. Pendeta Luken. Ya, ini ada pas selanjutnya. Bapak Siombing. Pak Siombing Naburju. Selamat malam, Pak Siombing. Pak Siombing. Kalau 3 kali nggak ada suaranya, saya turunkan ya, Pak. 1. Itu pendeta Luken ditarik aja lagi naik, dijambak lagi dia. Bukan saya yang turunkan ya, Pak. Itu pendeta Luken turun sendiri. Bukan turun, itu kabur. Oh, kabur. Oke. Nggak ada tangga kok. Teman-teman 3.900 telah menyaksikan bahwa pendeta Luken tadi sudah kabur. Selanjutnya, ada pasien kita, yaitu ada Steve Austin. Selamat malam, Steve Austin. Halo, Steve Austin. Steve kabur ini si Hutasoid. Hutasoid ini dia namanya Steve Austin. Gak sadar pakai kitabnya orang. Wah, karena sudah sekian lama 200-2000 tahun kalian ngambil kitabnya orang, gak sadar-sadar merasa punyamu. Semua aku datang besok. Giliran ditanya, mari kita berdiskusi untuk membuktikan kitab perjanjian lama itu adalah kitabnya Yahudi. Berani malah kabur. Merasa batun. Halo, Hutasoid. Selamat malam, Bang Jume. Bang Juma ya? Salah. Aduh.